Shalom, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semuanya jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Dari mana datangnya perkelahian dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Apakah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu? Namun anugerah yang diberikannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu kitab suci berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari dari hadapanmu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kamu yang ragu-ragu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratapan, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada pada saat ini, salah satu yang harus kita pahami, musuh terbesar di dalam kehidupan kita bukanlah orang lain, tetapi diri kita sendiri. Kenapa kami katakan demikian? Terkadang melawan ego, melawan keinginan daging, melawan hawa nafsu yang merajai kehidupan kita, itu terkadang sangat-sangat sulit. Misalkan biasanya kita sudah minum tuak, biasanya kita sudah merokok, biasanya kita sudah menjudi. Maka ketika kita diajak untuk berubah, untuk meninggalkan semuanya itu, akan sangat sulit. Kenapa sangat sulit? Yaitu melawan keinginan atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan itu sangat sulit. Maka tidak ada cara yang lain
supaya bisa kita melawan segala keinginan hawa nafsu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Harus ada komitmen penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi ketika kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu atau keinginan daging kita? Dalam perikop kebenaran firman Tuhan, dampak dari kita tidak bisa mengendalikan keinginan daging, seperti yang dikatakan dalam firman ini, bahwa akan terjadi perkelahian dan pertengkaran. Ini merupakan nasihat daripada seorang Yakobus yang notabene-nya hamba Tuhan, yang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan di dalam pelayanannya senantiasa melayani Tuhan. Dia mengajak orang-orang percaya pada saat itu yang notabene-nya di dalam penderitaan, di dalam pergumulan, supaya mereka juga jangan menambah pergumulan di dalam kehidupan mereka dengan terjadinya perpecahan, dengan terjadinya pertengkaran, dikarenakan tidak dapat mengendalikan hawa nafsu di dalam diri sendiri. Tapi dia mengajak sebenarnya supaya orang-orang yang percaya itu seia sekata bersatu hati dalam pemikiran bersama di dalam iman kepada Yesus Kristus. Jangan ada pertengkaran di antara mereka. Maka untuk menghindarkan semua pertengkaran itu, dikatakan dalam firman ini, yaitu bukankah datangnya dari hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perkelahian, pertengkaran terjadi karena ketidakmampuan kita mengendalikan diri. Contoh sederhananya, di tengah-tengah rumah tangga, kalau antara suami dan istri benar-benar mampu mengendalikan keinginannya, mengendalikan dirinya, mengendalikan amarahnya, mengendalikan keegoannya, maka tidak akan pernah terjadi pertengkaran di dalam rumah tangga. Tapi ketika semuanya itu tidak bisa kita kendalikan, perkelahian, perseteruan, permusuhan pasti terjadi. Maka diajak dalam kebenaran firman Tuhan ini, yaitu supaya semuanya keinginan-keinginan daging, termasuk iri hati, termasuk perkelahian, termasuk pertengkaran, itu semuanya harus kita kendalikan di dalam Tuhan. Bahkan tidak jarang juga Bapak Ibu, dalam hal berdoa juga, kita sering sekali itu sangat-sangat bernafsu. Berdoa kita, misalkan doa yang bernafsu itu supaya kita cepat kaya, supaya semuanya yang kita minta itu langsung terlaksana. Kita minta anak kita untuk menang CPNS seperti sekarang, maunya langsung terjadi. Kita minta ibaratnya kita langsung kaya, maunya langsung terjadi. Kita minta semua pekerjaan kita terberkati, maunya langsung terjadi. Nah, ketika semua keinginan kita tidak terjadi, sudah kita bawakan dalam doa, apa yang akan kita lakukan? Pasti kekecewaan. Karena apa? Karena kita sering sekali berdoa di dalam kehidupan kita, yaitu untuk Tuhan wujudkan segala keinginan kita, untuk Tuhan berikan segala permintaan kita. Padahal Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Ketika Yesus mengajari para muridnya untuk berdoa, dia mengajarkan supaya meminta kebutuhan. Antara kebutuhan dan keinginan dua hal yang sangat berbeda. Tuhan menginginkan bahwa di dalam setiap doa-doa yang kita sampaikan, jangan sampai menyalahi kehendak Tuhan, memaksa keinginan kita untuk Tuhan penuhi. Tetapi justru kita akan biarkan kehendak Tuhan yang akan terpenuhi, yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka ketika keinginan Tuhan yang terjadi, maka seluruh kebutuhan yang kita butuhkan pasti Tuhan cukupkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman ini juga diajak kepada kita untuk senantiasa setia di dalam Tuhan,
setia hidup di dalam roh, setia hidup di dalam kebenaran Tuhan, sehingga ketika kita setia kepada kehendak Tuhan, maka akan ada ketundukan, maka kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan tidak seperti mendekatkan diri kepada seorang politisi, Bapak Ibu. Terkadang kan kalau kita mendekatkan diri kepada seorang politisi, saling menguntungkan. Aku beruntung, kau beruntung. Tapi mendekatkan diri kepada Tuhan merupakan sebuah kesadaran yang benar-benar kita lakukan karena kita mengakui tanpa pertolongan Tuhan, tanpa kuasa Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, maka tidak ada artinya hidup kita. Kita tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mendekatkan diri sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi kita. Karena kita tahu kita tidak akan berdaya melakukan segala sesuatu tanpa kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam tema kita yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan mendekat kepada Allah. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendekat kepada Allah? Yang pertama, Bapak Ibu, kenapa kita harus mendekat kepada Allah? Karena Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita. Terkadang kita tidak akan pernah mau mendekat kepada Allah kalau kita dalam keadaan baik-baik saja. Tapi ketika kita sudah dalam keadaan yang tidak berdaya, baru mendekat. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, kita mau diajak, kita mau mendekat kepada Allah di dalam keadaan sadar, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, maka kita harus mendekat kepada Allah. Mendekat kepada Allah merupakan sebuah kekuatan, kepastian bagi kita dalam menjalani setiap kehidupan. Kita akan kuat menghadapi pergumulan. Tuhan akan memberikan kepastian bagi kita. Kita tidak akan pernah ditaklukkan oleh pergumulan itu. Yang kedua, Bapak Ibu, tujuannya kita mendekat kepada Allah supaya kita bisa mengendalikan segala hawa nafsu kita. Bapak Ibu, sekali lagi, melawan diri sendiri merupakan hal yang sangat-sangat sulit. Tidak percaya Bapak Ibu? Bagi Bapak Ibu yang merokok, yang selalu minum tuak, yang selalu berjudi, mereka ini akan tidak tenang di dalam kehidupannya kalau dalam sehari, yang biasanya dia merokok, dia tidak merokok. Kalau dalam sehari, ibaratnya dia tidak menjudi, maka dia tidak akan tenang. Padahal, tanpa merokok, tanpa berjudi, dia tetap bisa hidup walaupun tidak melakukan itu. Tapi kenapa itu sulit diubah? Itu persoalan sulitnya menaklukkan diri sendiri. Maka Tuhan mengajak kita supaya kita mendekat kepada Tuhan, sehingga dengan kita mendekat kepada Tuhan, kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Tidak lagi hawa nafsu, tidak lagi keinginan-keinginan kita yang mengendalikan kita. Tapi biarkanlah Tuhan yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita. Maka inilah saatnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, kita harus mendekat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita mendekat kepada Tuhan, seluruh pekerjaan yang kita lakukan tidak lagi bertentangan dengan kehendak Tuhan. Seluruh keinginan-keinginan hawa nafsu kita akan mampu kita kendalikan bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dari firman ini kita mau diajak bahwa ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika Tuhan mengendalikan seluruh kehidupan kita, maka di sana akan tumbuh kerendahan hati. Maka ketika kita sudah mendekat kepada Tuhan, kita sudah rendah hati, maka di sana ada jaminan Tuhan akan meninggikan kita. Sekali lagi, biarkan kita mendekat kepada Tuhan dan biarkan Tuhan meninggikan kita, bukan diri kita sendiri. Ketika ada manusia yang berusaha meninggikan dirinya dengan segala kesombongannya, itu berarti hawa nafsunya yang masih mengendalikannya. Tapi ketika manusia dikendalikan oleh Tuhan, dia akan semakin rendah hati. Maka ketika dia rendah hati, Tuhan akan meninggikannya
di dalam kasih dan anugerah-Nya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, Allah yang maha pemurah dan penyayang untuk setiap firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, kami semakin mendekatkan diri kepadamu, sehingga kami mampu mengendalikan segala keinginan-keinginan daging kami. Kami tahu bersama dengan Tuhan ada kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sehat Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.